Surah Al-Kafirun ada 6 ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih dan solihah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, ingat ya, tetap menjaga protokol kesehatan 5M agar kita semua selalu sehat walafiat, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillah kita kembali lagi bertemu belajar bersama di channel kesayangan kita, yaitu PAI TV Balikpapan. Oke, sebelum kita belajar, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat di dunia dan akhirat, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita angkat kedua tangan, kita tundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang solih dan solihah, minggu kemarin kita sudah belajar bersama-sama, yaitu di pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Kita belajar tentang Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Oke, karena kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membacanya dengan baik, hari ini kita akan belajar lagi surah Al-Kafirun dengan tujuan yang pertama, kita bisa menulisnya dengan baik dan benar. Yang kedua, kita tahu terjemahannya atau artinya. Yang ketiga, kita akan belajar memahami apa makna yang terkandung di dalam surah Al-Kafirun tersebut. Anak-anak yang solih dan solihah, pertama kita akan menulis surah Al-Kafirun. Siapkan dulu pulpen atau pensil dan buku kalian. Kita simak bersama-sama. Bapak akan mengajari cara menulis surah Al-Kafirun dengan mudah dan benar. Oke, kita simak tayangan berikut ini.
Oke anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, bagaimana? Mudah kan nulis surah Al-Kafirun itu? Cuma 6 ayat. Kalau anak-anak memperhatikan Bapak tadi, insya Allah kita akan bisa menulisnya dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya, kita akan belajar bersama-sama membaca dan mengartikannya atau membaca terjemahannya. Oke, dari ayat pertama. Tapi sebelum membaca ayat pertama, kita membaca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abantum. Dan aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku yang solih dan solihah, khususnya kelas 6. Kita telah belajar memahami arti atau terjemah dari surah Al-Kafirun. Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu apa makna yang terkandung di dalam surah Al-Kafirun. Karena kita sudah hafal, sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, selanjutnya yaitu apa sih makna yang terkandung di dalamnya. Oke anak-anakku sekalian, surah Al-Kafirun mengajarkan umat manusia, khususnya umat Islam, tentang cara bersikap menghadapi perbedaan dan keyakinan beragama. Hal ini ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menghadapi kaum musyrikin Quraisy. Nabi Muhammad selalu mendakwahkan kebenaran ajaran Islam kepada kaum musyrikin dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Beberapa yang disampaikan di antaranya yaitu yang pertama adalah mengajak mereka untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberi kabar gembira atas orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Islam dengan surga. Kemudian yang ketiga, berdialog dan berdiskusi dengan lemah lembut kepada mereka, yaitu kaum kafir Quraisy.
Anak-anakku yang berbahagia, yang solih dan solihah, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Tuhan yang disembahnya dan pengikut-pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Dengan adanya perbedaan, setiap orang harus memiliki sikap tasamuh atau toleransi. Ya, jadi anak-anak kita harus memiliki sikap toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Kenapa anak-anak kita harus memiliki sikap toleransi? Karena toleransi sangat dibutuhkan sekali untuk menjaga hubungan baik antar sesama demi terciptanya persahabatan-persahabatan dan persatuan di dalam masyarakat. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, apakah anak-anak tahu bagaimana toleransi itu? Toleransi adalah sikap yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Toleransi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah toleransi sesama pemeluk agama atau sesama agama, yaitu toleransi yang diperbolehkan baik dari segi ibadah maupun muamalah atau toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, toleransi antar agama, yaitu toleransi yang diperbolehkan dalam bentuk muamalah saja, tidak menyangkut keyakinan agama. Itu adalah macam-macam toleransi. Anak-anak yang soleh dan solehah, toleransi itu bukan berarti kita membiarkan saudara kita melaksanakan kejahatan sesuka hatinya. Tetapi apabila kita melihat teman kita akan melakukan kejahatan atau melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama, kita sebagai orang yang beriman wajib untuk mengingatkannya, wajib untuk memberi nasihat kepadanya. Toleransi tidak diperbolehkan jika itu melanggar aturan agama. Toleransi juga bukan mengorbankan keyakinan kita karena suatu kebenaran. Akan tetapi toleransi adalah menghargai perbedaan yang dilandaskan suatu alasan. Anak-anakku sekalian, antar pemeluk agama dilarang memaksakan kehendak kepada orang lain atau agama lain untuk memeluk agama mereka. Anak-anakku yang solih dan solihah, ada beberapa contoh pembiasaan sikap toleransi terhadap orang lain, yaitu yang pertama adalah menghargai adanya perbedaan. Yang kedua, menjalin persahabatan dan persaudaraan. Yang ketiga, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu hal yang pasti. Selanjutnya mengedepankan sikap sopan, santun, ramah, lemah lembut dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk berlomba dalam mencapai kebaikan, bukan berlomba untuk membuat perpecahan. Anak-anak, jika kita bisa menerapkan sikap toleransi itu dengan baik, maka banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, suasana kehidupan di masyarakat, di keluarga akan harmonis, betul? Hidup akan rukun, hidup tenang dan tentram, silaturahim menjadi kuat, persaudaraan menjadi erat, dan juga terwujud
rasa kasih sayang antar umat beragama. Terhindar dari permusuhan antar sesama, dan banyak lagi yang lainnya. Anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian penjelasan dari Bapak tentang surah Al-Kafirun, mengenai menulis, menghafal artinya, dan juga makna yang terkandung di dalam surah Al-Kafirun. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang dapat mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan surah Al-Kafirun, yaitu indahnya saling menghormati dan menghargai. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, sebelum Bapak tutup, ada sebuah pantun yang cantik dari Bapak yang merupakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dengarkan baik-baik ya. Pak Camat membeli kawat. Kawat diikat di sebuah papan. Dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi harus dikedepankan. Cakep gak? Oke. Kalau begitu kita tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.